Halo Cinecrip, ketemu lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Ini yang bakal gue tonton sekarang adalah satu lagi remake film horor Indonesia legend dari 80-an, yaitu Bayi Ajaib. Kayak udah gue bilang kemarin ya, di reaction trailer Mangku Jiwo 2 itu masih ada slot kosong tanggal 19 Januari yang belum keisi horor. Dan kayak gue bilang waktu itu, gue yakin kalau itu slot mustahil tidak ada yang isi. Apalagi di tengah horor yang lagi menjamur, yang lagi laris kayak sekarang, itu mustahil. Dan beneran, Bayi Ajaib adalah horor yang mengisi slot itu. Bakal tayang 19 Januari. Lengkap berarti bulan Januari. Tiap minggu bakal ada horor. Dan 3 dari 4 judul itu ngomongin soal anak demit ya. Alena, anak Ratu Iblis, anak titipan setan, sama ini Bayi Ajaib. Buset, nih kayaknya perlu digalakkan program pemasangan KB buat demit Indonesia biar nggak beranak mulu gini loh. Balik ke Bayi Ajaib, film aslinya itu rilis 1982 buat yang belum tahu, 10 tahun sebelum gue lahir. Tapi gue cukup familiar sama kengerian filmnya. Soalnya pas kecil itu pernah beberapa kali nonton di TV. Gue lupa stasiun TV mana, cuman cukup sering. Jadi masih teringat di kepala gue adegan-adegan kayak ibu-ibu hamil di punggung, terus bayi yang mukanya jelek banget karena kayak kakek tua. Itu pemandangan yang susah diilangin dari kepala gue, dari memori. Dan kayaknya di semua orang yang pernah nonton Bayi Ajaib original tuh adegan-adegan itu emang susah hilang sih. Itu kenapa filmnya legend, bukan sebatas ngagetin lewat jump scare atau gore atau penampakan biasa, enggak, tapi beneran main di imageries. Imageries itu yang bakal terus nempel di otak penonton. Bukan seberapa kaget, bukan seberapa sadis, tapi imageriesnya. Dan ini pertama kali ya Bayi Ajaib di remake secara resmi. Pertama kali secara resmi. Tahun 2018 tuh sempat ada Bayi Gaib, Bayi Tumbal, Bayi Mati. Anjing, judul apa ini? Itu produksi KKD yang disutradarai sama Rizal Mantovani. Tapi itu bukan remake. KKD sama Rizal tuh menyangkal bahwa itu remake. Walaupun sebelum produksi mereka jelas ngomong itu remake. Lalu baca tuh, jelas mereka bilang bahwa ini remake. Konon, gue bilang konon ya, ada konflik soal copyright, makanya ganti judul. Konon, nggak tahu benernya gimana. Dan ini juga jadi horor pertama Falcon, Bayi Ajaib ini, tapi pakai banner Falcon Black yang bakal khusus nggarap horornya Falcon. Good to know, duitnya emang di situ kan. Duit itu sekarang lagi di horor, jadi tidak perlu gengsi, tidak perlu malu menggarap horor, tidak perlu memandang bahwa horor itu genre kelas 2, nggak masalah. Dan seingat gue juga horor perdana Rako Priyanto ya, yang jadi sutradara Bayi Ajaib ini. Menarik, sama-sama pengalaman perdana. So, untuk dapat gambarannya, let's see. Kita tonton dulu official teaser trailer untuk Bayi Ajaib. Alberto Dominic masih sama. Dan ini bahasa Portugis kan kayaknya. Oke, berarti dari plot nampaknya masih di jalur yang mirip. Asik, ibu ini nongol terus di film horor sekarang. Mantap. Bagus, bagus. Oh, ada muka-mukanya ya di balik tulisan. Coba lagi. Looks promising actually. Sebenarnya masih kelihatan meyakinkan memang. Walaupun ini baru teaser ya. Tapi gue suka apa yang gue lihat di sini. Lumayan suka. Ini dia. Wow. Wah. Yeah, over the top and I like it. Tidak usah malu-malu untuk jadi over the top emang. Hajar aja. Tetapi ntar. Oke. Ya kayak yang gue bilang tadi,
nampaknya kalau dari plot ini masih nggak jauh beda sama film aslinya. Kemungkinan Vino ini meranin Kosim dari kumisnya soalnya mirip murni cadar. Terus Adipati jadi Dorman yang memohon ke arwah leluhurnya, arwah Portugis itu buat dapat kekuasaan. Soalnya Kosim sama Dorman ini pengen menguasai tambang intan di desa. Cara yang ditempuh adalah dengan berusaha memenangkan pilihan lurah biar bisa berkuasa, yang berarti musuhnya adalah si Tengku Rifnu ya. Sarah Fajida berarti jadi Sumi ya, istrinya Kosim yang hamil bayi. Tapi gue nggak tahu apakah alasan Sumi hamil bayi siluman tuh sama. Kalau di film aslinya kan dia jatuh ke kuburan Portugis ya, ke kuburan leluhurnya si Dorman itu, terus terkutuk. Tapi correct me if I'm wrong, udah lama gue nonton Bayi Ajaibnya, jadi agak lupa. Nanti sebelum filmnya tayang gue tonton lagi. Kayaknya ada di Klik Film deh kayaknya. Harusnya ya, soalnya itu kan punya Falcon, pasti ada lah. Nanti gue cari. Kalau dari teasernya sih, looknya sebenarnya yang gue agak concern. Style visualnya. Falcon itu filmnya gini, cenderung kelihatan mahal kan. Dan emang mahal sih biasanya ya, bukan cuma kelihatan. Bayi Ajaib juga, ini kelihatan mahal, bukan kayak horor murahan asal jadi, tapi beneran punya production value yang oke, kelihatan dibuat dengan sungguh-sungguh. Tapi Falcon itu sering terlalu berusaha keras untuk terlihat stylish. Biasanya tuh over di permainan visual, di permainan warna. Contohnya jelas filter kuning mereka, filter kuning yang jadi kekhasan mereka itu wow, sangat mencolok mata. Nah, di sini karena namanya berubah jadi Falcon Black ya, concern gue berubah jadi pencahayaannya yang black banget gitu. Kalau dari teasernya terlihat gelap. Ini gue nonton di laptop ya, brightness bisa gue atur, bisa gue ulang. Nah, di bioskop nanti gimana? Gue harap sih nggak terlalu gelap ya. Gue harap nanti di bioskop juga gelap yang bisa tetap dilihat gitu. Gelap silahkan, horor gelap itu nggak masalah dan memang membantu membangun atmosfer, asal jangan sampai susah dilihat apa yang nampak di layar. Itu aja sih. Tapi overall promising. Asli, ini meyakinkan, menjanjikan. Apalagi tampilan si bayi juga setia. Masih kepala orang tua, dan desainnya pun sama gitu. Pala botak, rambutnya gondrong. Jelek banget, jelek in a good way ya maksudnya ya. Siluman yang jelek, mukanya yang serem. Ya, intinya gue menaruh harapan lah ke Bayi Ajaib ini. Mari tunggu 19 Januari. Kalau kalian gimana? Setelah melihat teasernya, apakah punya ekspektasi yang tinggi atau justru sebaliknya terlihat aduh malesin dan segala macam, udah kebanyakan bayi setan di bulan Januari? Silakan tuliskan reaksi dan opini kalian di kolom komentar, and please jangan lupa like video ini and subscribe. Dan misal kalian ingin membantu kami di Sinekrip dengan memberi donasi seikhlasnya seperti biasa, silahkan klik tombol super thanks di bawah. Oke, then gue Rashid Hari, see you in the next video.